إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kembali mengingat perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah-perintah dalam Al-Qur'an. Mari kita baca dan kita laksanakan perintah tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang larangan-larangan, melarang dengan larangan-larangan di dalam Al-Qur'an. Mari sama-sama kita menjauhi larangan-larangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai, kita wajib mencintai kaum muslimin dan membenci kaum kafirin. Ini di dalam hati kita, selain kita membenci ajaran-ajaran kafir, ajaran-ajaran yang mengajak kepada kekafiran, maka kita juga di dalam hati kita diperintahkan untuk membenci orang-orang kafir. Ini menjadi pondasi keimanan seseorang, termasuk bagian dari keimanan seseorang. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus benci kepada kesyirikan, begitu pula kekafiran, begitu pula pelaku kesyirikan dan pelaku kekafiran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22 atau ayat yang terakhir, la tajidu qauman, kamu tidak mendapatkan suatu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, saling mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum, atau kerabat-kerabat mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah yang Allah telah tulis di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan Allah tolong dengan ruh darinya. Wa yudakhiluhum jannat, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga tajri tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberikan sesuatu karena Allah, menolak memberikan sesuatu karena Allah, ini adalah bagian dari keimanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberikan sesuatu karena Allah, menahan memberikan sesuatu juga karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Benci dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk membenci orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Kita diperintahkan untuk membenci orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Mumtahanah
Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Telah ada untuk kalian suri teladan yang baik fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum." Kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkar kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan, wal baghdha, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini adalah akidah kita, akidah kaum muslimin. Tidak akan kita mencintai ajaran agama mereka, begitu pula penganut agama mereka. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, meskipun kita hidup di negara yang penuh dengan toleran, kita harus menghargai satu dengan yang lain. Kita terikat dengan perjanjian damai. Kita harus saling menghormati, tidak mencela. Tapi kita ingat, di dalam hati kita, kita tidak boleh mencintai agama mereka, dan kita tidak pula mencintai orang-orang yang menganut agama selain Islam. Harga mati, meskipun dia adalah bapak kita sendiri, saudara kita sendiri, anak kita sendiri, kerabat kita sendiri, bahkan ibu kita sendiri, maka tidak boleh kita mencintainya. Yang ada adalah apa? Kalau misalkan ada yang misalkan bapaknya masih kafir, maka yang ada adalah balas jasa. Yang ada adalah balas jasa kepada atas kebaikan-kebaikan yang diberikan orang tuanya kepadanya. Atau ketika bermuamalah dengan orang lain, maka niatkanlah, orang-orang kafir, niatkanlah untuk menunjukkan akhlak islami dan adab islami yang memenuhi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Atau misalkan menunjukkan akhlak mulia untuk mendakwahkannya agar bisa masuk ke dalam agama Islam. Tapi rasa cinta tidak boleh kita berikan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan peristiwa yang menghebohkan dunia, ada orang-orang kafir yang melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menggambar karikatur atau kartun yang menghina Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini dilegalkan oleh pemerintahnya, bahkan ini disupport, didukung oleh pemerintahnya, bahkan dibiayai untuk penyebarannya, bahkan masyarakatnya ridho dengan hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan, kita harus mengambil tindakan. Kita tidak boleh berdiam diri atas kekafiran dan perbuatan tersebut. Kita harus memiliki rasa marah dan kebencian, terutama orang-orang kafir yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falladzina amanu wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-A'raf, dan orang-orang yang beriman wa 'azzaruhu, dan mengagungkannya, yaitu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nura, dan mengikuti cahaya, alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara sekalian, penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh besar, apalagi yang dilakukan oleh orang-orang Perancis, ya, yang mereka membuat karikatur penghinaan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan saat ini saja, dari zaman dahulu penghinaan mereka bahkan diresmikan oleh negara mereka, menganggap ini sebagai karya seni. Karya seni apa? Kalau sampai membuat huru-hara, membuat kemarahan kaum muslimin, maka ini bukanlah karya seni dan bukan perdamaian seperti didengungkan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan orang-orang muslim, membuat perdamaian damai sedunia, masuk ke dalam PBB, mengikat perjanjian damai, tidak ada peperangan, semuanya hidup damai. Tetapi ini bukan perdamaian, ini benar-benar menghina Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tercabik-cabik dengan penghinaan-penghinaan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Inna kafainakal mustahzi'in."
sesungguhnya kami telah mencukupkan engkau dari orang-orang yang mencelamu. Jadi tidak akan berbahaya pada kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam ayat yang sering kita baca dalam surat yang pendek, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu dialah yang terputus. Maksudnya terputus dari segala bentuk kebaikan-kebaikan. Tenang saja, ya, orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup maupun ketika beliau sudah meninggal seperti saat ini, Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan orang-orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam diputuskan dari segala kebaikan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk berbagai macam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Anbiya, walaqad istuhzi'a birusulin min qablika, dan sungguh telah walaqad istuhzi'a birusul, para rasul telah benar-benar diejek min qablika, dicela sebelum kamu. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum, maka turunlah azab untuk orang-orang yang mencela, mengejek di antara mereka, maka nubihi yastahziun, karena sebab mereka mencela para nabi tersebut, para rasul tersebut. Ini adalah sunnah untuk kebiasaan untuk para orang yang mencela Nabi. Kita nantikan kehancuran demi kehancuran orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, mereka menakut-nakuti dengan tuhan-tuhan yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka sembah. Allah Subhanahu wa taala katakan, alaihissallahu bikafin abdah, tidakkah Allah mencukupkan hambanya, wa yukhawwifunaka, dan mereka menakut-nakuti kamu billadzina min duni, kepada selainnya, yaitu dengan tuhan-tuhan selain Allah. Maka kita katakan kita tidak akan takut dengan ancaman orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala akan terus menolong agama ini. Allah akan terus menolong agama ini, dan agama ini tidak akan pernah binasa sampai Allah Subhanahu wa taala tiupkan angin atau kirimkan angin yang mewafatkan seluruh kaum muslimin, itu mendekati hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, ya, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita ambil tindakan tegas untuk orang-orang yang mendukung, ya, negara-negara yang melakukan ini, bahkan dilegalkan oleh negara mereka. Kita memang perlu melakukan tindakan tegas, baik dari mendoakan keburukan untuk mereka kaum kafirin. Kemudian kita juga mengadakan pemboikotan dengan produk-produk yang mereka sebarkan di seluruh dunia ini. Maka Allah a'lam bishawab, berdasarkan fatwa ulama, ya, pemboikotan tersebut masyru', karena segala hal yang bisa melemahkan kaum kufar, maka itu bisa dilakukan dan terbukti. Saham dari Denon, ya, turun, ambruk. Saham-saham dari Prancis hancur dalam beberapa minggu setelah terjadi penghinaan dan pengumuman untuk pemboikotan dari kaum muslimin. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak hanya itu, kita juga menampakkan kebencian kita. Kita juga tidak menampakkan ketidakridhaan kita ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina dan dicaci maki, dihina, digambar dengan gambar yang tidak senonoh. Oleh karena itu, ya ikhwan, mari kita mendoakan keburukan kepada orang-orang kafir tersebut. Inna kafainakal mustahzi'in, kami cukupkan bagimu orang-orang yang mencela. Oleh karena itu kita nantikan, ya, janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meleset. Kita nantikan kehancuran orang-orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum jami'al muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha rabbakum. Di dalam pemboikatan ada beberapa hal yang ini masuk ke dalam hukum fikih dan harus kita benar dalam menyikapinya. Yang pertama, dasar yang pertama, membeli produk orang-orang kafir hukum asalnya boleh,
hukum asalnya mubah karena Nabi SAW dan para sahabatnya bertransaksi dengan Yahudi, Nasrani dan juga orang-orang musyrik, berjual beli dengan mereka di zaman Nabi SAW, berjual beli dengan mereka. Begitu pula transaksi jasa dengan mereka, kita menjadi pekerja mereka, boleh. Dasar yang kedua, ayyuhal ikhwan, orang muslim harus mencintai orang muslim dan membenci orang-orang kafir. Ini dasar yang kedua. Sehingga loyalitas dibangun kepada orang-orang muslim dan bara' atau berlepas diri dibangun kepada orang-orang kafir. Ini dasar yang kedua. Sehingga konsekuensi dari itu apa? Ketika ada orang kafir berjualan jagung, ada orang muslim berjualan jagung, maka bentuk loyal kita sebagai orang muslim, beli jagungnya orang muslim, jangan beli jagungnya orang kafir. Ini bentuk loyalitas kita kepada sesama muslim, karena kita apa? Mencintai orang Islam dan membenci orang kafir. Kemudian dasar yang ketiga, ini perlu kita tekankan. Kalau misalkan ada, maka kita apa? Dahulukan orang muslim, kecuali tidak ada produk lain kecuali dari orang-orang kafir. Maka kita katakan ya ini jatah mereka, kita butuh. Tidak ada kaum muslimin yang lain yang menjualnya, maka kita beli dari mereka, tidak menjadi masalah. Kemudian dasar yang ketiga, ya ikhwan, ya, dasar yang kedua tadi kita lebih mengutamakan orang-orang Islam. Dasar yang ketiga, apabila orang-orang kafir tersebut nyata-nyata menggunakan harta untuk memerangi kaum muslimin, nyata-nyata menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghina kaum muslimin, permusuhannya nyata dengan ditampakkan, maka sudah sepantasnya kita tidak bertransaksi dengan mereka. Menampakkan permusuhan kita, melemahkan mereka dengan berbagai macam cara yang bisa kita gunakan untuk melemahkan mereka. Ya, kemudian yang keempat, kita boleh melakukan boikot sebagai bentuk wara' kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melakukan boikot pribadi. Tidak membeli produk-produk Yahudi. Tidak membeli produk-produk orang kafir. Tidak boleh membeli produk-produk orang Eropa, Amerika dan sebagainya. Sebagai bentuk apa? Cinta kita kepada orang Islam dan kaum muslimin. Ya. Nah, tapi kalau misalkan orang kafir tersebut nyata-nyata mengadakan peperangan, membenci Nabi kita, menghina agama kita, maka permusuhannya atau baroknya ini lebih parah lagi, dan kita lakukan hal-hal yang bisa melemahkan perekonomian mereka, melemahkan mereka, kita lakukan. Kemudian masalah memboikot ini adalah hak pribadi, hak individu personal. Jadi walaupun pemerintah tidak mengatakan kita walaupun pemerintah tidak menyuruh kita memboikot, maka boleh, kita terserah. Kenapa? Karena hukum asalnya kita mendahulukan kaum muslimin daripada kaum kafirin. Mendahulukan muslim, mendahulukan kafir yang tidak menghina Islam dari kafir yang menghina Islam. Ini yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, apabila pemerintah menyerukan untuk boikot seperti terjadi pada negara Kuwait dan sebagian negara Turki dan sebagainya melakukan hal tersebut, menyerukan, maka hukumnya bukan lagi boleh atau anjuran, tapi wajib seluruh warga negara memboikot produk-produk mereka. Tidak boleh, bahkan berdosa kalau negara sudah menetapkan memboikot, warga masih tidak memboikot, maka dia berdosa karena tidak taat kepada pemerintah. Yang terakhir, pemboikotan itu bukan pengharaman produk orang kafir. Ini perlu dipahami. Kita memboikot bukan kita mengharamkan. Boleh, kapan kita butuh, kita boleh membelinya. Tapi bukan mengharamkan bermuamalah dengan orang-orang kafir. Dan inilah banyak yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Ya, bukan mengharamkan, tapi itu boleh. Tapi tindakan ini kita ambil untuk memberi pelajaran atau bahkan menghancurkan perekonomian mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita lakukan untuk agama kita, untuk membantu Rasulullah SAW, untuk meninggikan nama Nabi SAW, maka kita lakukan sekuat tenaga kita.
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberi kita kefalah, yaitu kemenangan, keberuntungan, karena telah mendukung dan menghormati, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula mengagungkan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di hari Jumat, mari kita banyak berselawat kepada Nabi kita Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Nabiul Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.